Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang bangun ruang. Di video sebelumnya kan kita sudah selesai membahas materi skala. Nah, video kali ini kita akan belajar semua tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Dan perhitungannya, bisa jadi luas permukaan maupun volume ya kawan-kawan. Baik, nah di video kali ini kita akan belajar satu bangun ruang yaitu balok ya. Kita akan belajar tentang balok. Nah, di sini ada satu ilustrasi yaitu dua orang anak, Edo dan Udin, sedang bermain. Nah, di situ kan ada banyak mainannya tuh. Itu semua berbentuk bangun ruang ya. Ada banyak benda mainan mereka. Ayo amati bentuknya apa saja benda-benda mainan mereka. Oke. Kita langsung ke. Nah, ini ada sebuah balok. Nah, ini adalah bangun ruang ya kawan-kawan. Bangun ruangnya yaitu balok. Nah, nama bangunannya adalah balok KLMN OPQR. Mengapa dinamakan seperti itu? Karena di setiap sudutnya itu dibuat huruf ya untuk menamakan sudutnya. Ada sudut KL seperti itu ya. Jadi dinamakan balok KLMN OPQR. Nah, balok ini memiliki rusuk ya, rusuk. Nah, rusuknya itu adalah titik K dan titik L. Titik K menuju titik L. Nah, itu rusuk. Titik L menuju M itu rusuk juga. Titik M menuju N itu juga rusuk. Titik N menuju K itu juga rusuk. Titik O menuju P itu juga rusuk. Titik P menuju Q itu juga rusuk. Titik Q menuju R itu juga rusuk. Titik R menuju O. Titik P menuju L. Titik Q menuju M. Titik R menuju N. Dan terakhir titik O menuju K. Itu semua adalah rusuk ya. Nah, ada berapa rusuk sebuah balok? Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 sisi. Ada 12 rusuk. Nah, balok juga memiliki sisi. Nah, sisinya ada 6 ya, yaitu sisi KLMN, itu sisi alas bawah. Sisi alasnya. Nah, lalu ada sisi OPQR, itu sisi atas. Bisa dilihat ya, disatukan tuh, dihubungkan coba. OPQR itu paling atas. Lalu sisi KLPO itu sisi depan, bagian depan. Lalu NMQR itu sisi belakang. Lalu LMQP itu sisi kanan kita ya, LMQP. Lalu yang terakhir KNRO itu adalah sisi kiri. Oke, itu adalah sisi kiri. Lalu balok ini juga memiliki sudut. Nah, sudut-sudutnya itu yang seperti dengan penamaan tadi, ada sudut K, L, M, N, O, P, Q, R. Itu yang titik-titik itu yang runcing ya. Itu adalah sudutnya ya kawan-kawan. Nah, sudutnya ada berapa? Ada 8 ya. K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, lalu ada diagonal sisi. Diagonal sisi yaitu L menuju Q. Itu yang miring-miring ya, dari sudut bawah menuju sudut atas, itu merupakan diagonal sisi. Baru M menuju P, L menuju O, P menuju K, K menuju R, N menuju O, N menuju Q, R menuju M, K menuju M, L menuju N, O menuju Q, dan P menuju R. Itu adalah diagonal sisinya. Coba lihat.
Jika dihubungkan ya, itu akan membentuk suatu garis miring ya. Itu namanya diagonal sisi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada juga yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu titik L menuju R. Nah, itu yang warna biru ya, diagonal ruang. Nah, itu adalah namanya diagonal ruang. Ada lagi P menuju N, M menuju O, dan K menuju Q. Oke, lalu ada juga yang namanya bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu adalah LMRO. Bisa dilihat ya, itu yang warna oranye ya, warna kuning ya, warna kuning. LMRO, lalu KPQN, lalu OPMN, lalu KLQR, KMQO, dan terakhir NLPR. Oke. Nah, banyak masing-masing komponen balok adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi sudah kita hitung, rusuknya ada 12, lalu sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12, diagonal ruangnya ada 4, dan bidang diagonal ada 6. Ya, keenam komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Nah, itu memang sifat-sifat balok. Balok itu memiliki keenam-enamnya. Balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang yang sejajar. Dia ada bidang-bidang yang sejajar ya, ada 3 pasang. Bidang atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang, itu ya, ada 3 pasang ya. Lalu rusuk-rusuknya, ini tadi merupakan baloknya. Jadi ada rusuk-rusuk yang sama panjang ya, panjangnya sama. Rusuk KL dengan rusuk NM itu panjangnya sama ya. Jika ada soal misalnya KL adalah 2 cm, berapa panjang NM, itu sama, berarti panjangnya sama-sama 2 cm. Itu dia artinya sama panjang ya. Jadi kita KL dengan NM dengan RQ dengan OP itu panjangnya sama ya. Semua sama. Misalnya jika diketahui salah satu saja, berarti yang NM, RQ, OP itu semua tahu. Begitu juga dengan KO. Nah, itu sisi tingginya ya. KO, LP, MQ, NR itu panjangnya semuanya sama. Lalu LM, KN, OR, PQ. Nah, itu juga sama ya. Itu KL itu bisa disebut dengan panjang rusuk ya, panjang rusuk. Dan LM itu ialah lebar rusuk. Tergantung ya, tergantung mana yang lebih panjang. Kalau misalnya dia lebih panjang, dia itu panjang. Dan misalnya sisi tegak itu ialah panjangnya ya, panjang. Tinggi ya, tinggi, maaf. Dan sisi tegak itu ialah tinggi rusuknya. Nah, ada juga yang namanya rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, rusuk KL dengan rusuk NM itu sejajar ya, dengan RQ juga, dan juga rusuk OP itu sejajar. Lalu KO, LP, MQ, dan NR itu juga sejajar. Begitu juga rusuk LM, KN, OR, dan PQ itu juga sejajar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada satu aturan untuk penamaan balok. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi nama tanda titik setelah 4 huruf pertama. Nah, kan balok kan ada 8 titiknya. Jadi penamaannya itu dipisah titik setelah 4 huruf pertama. Misalnya ada balok OPQR STUP. Nah, seperti itu ya. Dia dipisah menggunakan titik setelah 4 huruf pertama. Jadi 4 dan 4. 4 huruf pertama dan 4 huruf kedua.
dipisah dengan menggunakan titik ya. Itu untuk menamakan suatu balok. Nah, lalu ada penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Itu kan coba kawan-kawan perhatikan lagi, ada tadi A B C D E F G H. Jadi dimulai dari bidang bawah, dasarnya itu alas. Nah, dimulai dari penamaannya itu dari alas. Nah, jadi A B C D, lalu bagian atasnya E F G H. Nah, cara itunya pengurutannya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Tahu kan? Jarum jam itu berputarnya bagaimana? Ke ke kiri ya, ini ke kanan. Kalau penamaan balok itu ke kanan. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja video hari ini. Kita akan mulai perhitungannya di video selanjutnya ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.